Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami dan kami lakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kasih yang saling. Ayat intinya saya ambil dari Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sejak kecil tanpa sadar kita dididik seperti ini. Jika kita baik, kita akan mendapat yang baik. Siapa yang duduk manis akan mendapatkan kue terbesar. Jika mendapatkan nilai yang baik, akan diberi hadiah. Saudara yang kini jadi orang tua mungkin melakukan hal serupa kepada anak saudara. Pertanyaannya, apakah kita memberi kue atau hadiah semata karena anak kita melakukan hal yang membuat kita senang? Tidak. Saat anak masih bayi dan belum bisa melakukan apapun, kita tetap berusaha membuat ia senang, bukan? Kasih kita kepada sang buah hatilah yang membuat kita memberi dia yang terbaik. Hal-hal tadi kita lakukan sekedar untuk memotivasinya agar terus melakukan yang baik. Namun tanpa sadar, orang sering berpikir demikian, termasuk dalam relasi dengan Tuhan. Mereka berpikir transaksional, rajin ibadah dan berbuat baik agar masuk surga, memberi supaya diberkati. Sebaliknya, jika berbuat dosa, ia pikir Tuhan akan meninggalkannya dan tak lagi mengasihinya. Jika dalam relasi dengan Tuhan saja seperti itu, apalagi dengan relasi dengan manusia. Ia pun menganggap kasih itu harus saling memberi, saling membantu, saling mengampuni, saling menghargai, dan lain-lain. Betul, kita harus saling mengasihi dan melakukan yang baik satu sama lain. Baca kitab kita 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita baca kitab kita dan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jangan diartikan itu sebagai transaksi. Jika kita sudah memberi, ya harus memberi. Bahkan kita baru baik kepada si A jika ia sudah baik kepada kita. Yesus berkata, jika kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka pun melakukan itu. Lukas 6 ayat 33 dan 34. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kasih transaksional adalah kasih yang sesungguhnya hanya berpusat ke diri sendiri. Dan jika seorang masih mementingkan diri sendiri, ia belum bisa disebut punya kasih. Mari periksa diri kita. Apakah kita masih bersifat transaksional?
Firman-Nya berjanji, tiap orang akan menerima upah sesuai perbuatannya. Kita boleh baca kitab kita, Roma 2 ayat 6-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Tapi tak perlu memikirkan kapan dan bagaimana upah itu akan kita terima. Ingat, Tuhan sendiri telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya saat kita berdosa. Itu pun sudah merupakan pemberian yang tak bisa kita balas. Milikilah kasih sejati, bukan kasih transaksi. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu memiliki kasih yang tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang transaksional, bukan mengasihi ketika kami dikasihi, tetapi kami boleh mengasihi kasih yang sejati yang daripada-Mu. Berkati kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami, kiranya kami boleh berkat bagi sesama kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.